Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Seperti biasa di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Battletron Heaven versi novel. Jadi minta maaf jika antara narasi dan gambar kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan perpisahan antara Shoyan dan Haibodong. Shoyan yang awalnya menatap Haibodong terbang ke langit, kemudian dia melemparkan pandangannya ke arah Lingying dengan tersenyum dan berkata, "Pak tua ini, sesuai perintah saya, misi saya selesai setelah Anda meninggalkan Mystical Sector. Karena itu saya juga harus kembali." Lingying tersenyum dan mengangkat jempolnya ke arah Shoyan. "Anak kecil, kali ini kamu telah melakukannya dengan baik. Anda memiliki keberanian. Pak tua telah memberi saya terlalu banyak pujian. Aku yang kecil hanya berani karena ada beberapa dari Anda yang mendukung saya. Kalau tidak peduli seberapa berani saya tidak akan berani bertindak sombong di Mystical Sector." Shoyan tersenyum dan berkata. Lingying tertawa senang ketika dia menjawab, "Anak kecil, karaktermu adalah jenis yang aku sukai. Namun saya memiliki misi lain untuk diselesaikan dan tidak dapat terus tinggal lebih lama. Saya akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku yang lama akan mengundangmu untuk minum bersamaku sepuasnya." "Terima kasih banyak, Pak tua." Shoyan menyaksikan Lingying perlahan bangkit dan mengangguk sambil tersenyum. "Selain itu, karena kita memiliki karakter yang sama, aku akan meninggalkan beberapa kata untukmu." Sepasang sayap Lingying berhenti mendadak. Dia menatap Shoyan dan berkata dengan serius, "Benua Dauki sangat besar. Anda harus bergegas dan membuat diri Anda menjadi lebih kuat. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk memilih orang yang Anda cintai." "Baiklah, itu saja yang harus aku katakan. Awas sendiri, Anda akan tahu arti kata-kata saya ini di masa depan." Lingying melambaikan tangannya, sementara tubuhnya dengan cepat naik ke langit, didampingi oleh suara angin kencang. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam buram yang dengan cepat menghilang di cakrawala. Semua orang sudah pergi. Shoyan sedikit mengernyit saat dia melihat Lingying yang telah menghilang ke cakrawala. "Baiklah, kamu seharusnya sudah selesai mengucapkan selamat tinggal, bukan?" Shoyan menatap ruang angkasa. Sebuah suara yang mematikan menariknya kembali dari pikiran yang tidak ada. Shoyan membalikkan tubuhnya dan menyaksikan Ratu Medusa yang menggunakan sepasang matanya yang indah untuk menatapnya. Dia menarik di sudut mulutnya dan mengungkapkan senyum yang agak jelek ketika dia berkata dengan canggung, "Itu, yang mulia, mengapa kamu tidak berubah kembali?" "Berubah kembali?" Ratu Medusa mengangkat alisnya saat dia menatap Shoyan dengan setengah tersenyum. "Siapa bilang aku akan berubah kembali? Jangan bilang padaku bahwa kamu telah benar berasimilasi dengan roh ular 7 warna." Ekspresi Shoyan sedikit berubah. Tinju di lengan bajunya tiba-tiba menegang. Ratu Medusa dengan lemah melirik Shoyan. "Sebagai harga untuk menyelamatkanmu, bocah kecil itu tidak akan bisa muncul selama 3 hari. Senyum tipis hadir di bibir Ratu Medusa. "Oh." Shoyan menghela napas lega di dalam hatinya. Dia memutar matanya dan tersenyum ketika berkata, "Kalau begitu, apakah Ratu Medusa berencana menggunakan bentuk manusia untuk mengikutiku berkeliling selama 3 hari ini? Jangan memikirkan hal-hal lucu. Itu akan menyebabkan Anda kehilangan hidup Anda." Ratu Medusa menggerakkan kakinya, membawa unik saat dia di depan Shoyan. Namun sikapnya yang tersenyum itu menyebabkan seluruh tubuh Shoyan menjadi kaku. Tangan seperti salju tiba-tiba menjulur di depan Shoyan. Tangan kecil yang halus itu memberi dorongan untuk menggigitnya. "Berikan benda itu padaku," Ratu Medusa berkata dengan lembut. "Apa?" Wajah Shoyan bingung tentang ini. "Formula obat untuk Tawing Spirit Pill." Ratu Medusa perlahan dan santai membebaskan Shoyan dari ketidaktahuannya. Sudut mulut Shoyan bergerak. Shoyan segera tersenyum pahit dan menghela napas.
Tangannya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya dan formula obat Tawing Spirit Pill yang telah dia habiskan dengan upaya yang luar biasa untuk mendapatkan dengan mudah diserahkan ke tangan pihak lain. Dengan cara ini, tangan lembut Ratu Medusa memegang formula obat Tawing Spirit Pill. Untuk pertama kalinya, emosi yang menyarankan dia tidak bisa menunggu muncul di wajah Ratu Medusa. Tangannya membuka formula obat dan matanya yang indah membaca secara detail efek dari pil roh pencairan yang telah direkam di atasnya. Beberapa saat kemudian, dia menghembuskan napas panjang. Dia melipat formula obat, melambaikan jarinya yang lembut, dan formula obat mulai berputar dengan tangkas di atas tangannya. Xiaoyan bergumam dalam hatinya ketika dia melihat Ratu Medusa yang turun ke dalam keheningan. Dia juga hanya bisa tetap diam. Gulir obat berputar tiba-tiba, memukul lembut di tangannya. Ratu Medusa mengangkat sepasang mata cantik yang menyihir itu, menatap Xiaoyan dan melambaikan formula obat di tangannya padanya. Dia bertanya, "Kamu seharusnya sudah melihatnya, kan?" "Iya nih." Xiaoyan dengan jujur mengangguk. "Bisakah kamu memperbaikinya?" Ratu Medusa bertanya dengan lembut. Xiaoyan tersenyum pahit dan merentangkan tangannya. "Aku hanya seorang alkemis yang bahkan tidak berada di tingkat keempat. Pil pencairan roh ini adalah pil obat tingkat 6. Meskipun rohku telah ditekan oleh ular 7 warna, aku samar-samar menyadari beberapa hal tentangmu. Saat itu, bukankah pil obat yang Anda berikan pada Haibodong untuk memecahkan segel yang telah saya tempatkan juga dari tingkat ke-6? Saya mungkin tidak yakin mengapa kadang-kadang kekuatan Anda tidak selaras dengan sebelumnya. Saya jelas tahu bahwa Anda dapat memperbaiki pil obat 6 tingkat. Jika Anda dapat memperbaiki pil obat tingkat 6, Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan saya. Jika Anda benar-benar tidak bisa, saya tidak keberatan membunuhmu di tempat ini." Tangan Ratu Medusa dengan lembut mengarah ke leher Xiaoyan. Xiaoyan terkejut saat menyadari bahwa tetes darah merah segar benar-benar muncul di lehernya. Apa yang dikatakan Hai Tua itu benar. Wanita ini sangat kejam. "Baiklah, aku bisa membantumu memperbaiki pil semangat pencairan. Tapi manfaatnya apa yang bisa saya dapatkan?" "Manfaatnya saya bisa melupakan masalah Anda menyinggung saya sebelumnya," Ratu Medusa berkata dengan lemah. "Cih, kalau begitu kamu bisa menemukan orang lain untuk memperbaikinya. Saya tidak tertarik." Sudut mulut Xiaoyan meringkuk setelah mendengar ini saat dia dengan dingin tertawa. Mata indah Ratu Medusa sedikit menyipit. Niat membunuh yang sedingin es perlahan menyelimutinya. Sebuah energi 7 warna tiba-tiba muncul dari tangannya yang halus seperti gelombang air. Dia menyaksikan gelombang air seperti air 7 warna dan dengan lembut bertanya sambil tersenyum, "Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mendiskusikan persyaratan dengan saya? Jika kamu benar-benar membunuhku, aku takut bahwa roh ular 7 warna juga akan langsung meluncurkan serangan balik, bukan?" Xiaoyan mundur selangkah. Api berwarna hijau diam-diam muncul di tangannya yang ditutupi lengan bajunya. Niat membunuh yang menyelimuti Ratu Medusa tiba-tiba menjadi lemah. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Kamu memang cukup pintar untuk benar-benar tahu bagaimana mengandalkan hubunganmu dengan ular 7 warna untuk menekanku." Melihat ini, Xiaoyan menghela napas lega dan berkata, "Aku bukan seseorang yang akan memeras uang boros dari orang lain. Namun upaya yang mulia untuk memanfaatkan serigala putih dengan tangan kosong tidak baik. Memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah hal yang sangat menyusahkan dan melelahkan. Namun Anda ingin saya berusaha keras untuk memperbaikinya hanya dengan menyebutkan secara santai dari Anda di mana Anda dapat menemukan hal yang begitu baik di dunia ini. Tidakkah kamu setuju, Ratu Medusa?" Xiaoyan agak tak berdaya saat dia berbicara. "Berhentilah memberiku lidahmu yang fasih ini. Katakan saja kondisi Anda," Ratu Medusa berkata dengan lemah. "Sekarang Haibodong dan Pak Lingying sudah pergi. Tiba-tiba aku tidak lagi merasa aman." Xiaoyan menggosokkan kepalanya dan tertawa canggung. "Selama Ratu Medusa bersedia berjanji untuk melindungi saya selama 3 tahun, saya akan membantu Anda memperbaiki pil roh pencairan, tidak peduli apa yang terjadi." "Melindungimu selama 3 tahun." Senyum segera muncul di wajah cantik Ratu Medusa. Tangannya dengan lembut diletakkan di pundak Xiaoyan. Senyumnya sangat mengharukan. "Dalam hal ini, bukankah lebih baik mengambil resiko ditindas oleh ular 7 warna dan membunuhmu sekarang? Dengan kata lain, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan." Xiaoyan menarik bahunya ke belakang dan melebarkan matanya. "Baiklah, kamu bisa melupakan pikiran tidak realistis itu.
Saya tidak sebodoh Hai Bodong. Saya akan memberi Anda waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun ini, aku tidak akan menjadi pejuangmu. Saya hanya akan keluar dan membantu Anda menyingkirkan masalah. Hanya ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda akan mati. Di waktu lain, saya mungkin mengambil tindakan jika suasana hati saya baik. Tentu saja jika Anda tidak dapat mengambil pil semangat pencairan dalam waktu 1 tahun ini. Jangan salahkan saya karena kejam. Ini adalah kondisi saya. Anda setuju atau tidak? Ratu Medusa berkata dengan agak tidak sabar. Shoyan sedikit mengernyit. Dia akhirnya mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian untuk melihat wajah cantik Ratu Medusa yang sudah berisi sedikit niat membunuh dingin. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan enggan. Baik, mendengar ini niat membunuh pada wajah cantik Ratu Medusa segera berubah menjadi senyum lembut yang memikat. Wanita ini memang tidak hanya menyebabkan begitu banyak orang kuat di Kekaisaran Jiama sangat takut padanya. Di mana Anda berencana untuk pergi selanjutnya? Ratu Medusa mengembalikan formula pil roh pencairan kepada Shoyan dan secara acak bertanya. Shoyan dengan hati-hati menerima formula obat. Dia merenung sejenak dan berkata, saya pikir saya akan melakukan perjalanan kembali ke Wutan City terlebih dahulu. Setelah itu saya mungkin harus meninggalkan Kekaisaran Jiama untuk jangka waktu tertentu. Meninggalkan Kekaisaran Jiama ya? Ratu Medusa sedikit mengerutkan kening dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia dengan malas berkata, terserah kamu. Bagaimanapun beberapa pemimpin dari ras manusia ular sementara dapat mengambil alih dalam ketidakhadiran saya. Sampai Anda memperbaiki pil pencairan roh, saya akan terus mengikuti Anda. Masalah dengan Mystic Cloud Sector sudah berakhir. Harus Anda seharusnya tidak terburu-buru untuk beberapa waktu, bukan? Ketika kami melewati beberapa kota besar selama perjalanan kembali ke kota Wutan, bantu saya mencari ramuan obat pil roh pencairan. Ratu Medusa berkata dengan lemah. Sehubungan dengan ini, Shoyan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Matanya memandangi wajah Ratu Medusa yang mempesona itu dan berkata, aku menyarankanmu agar kamu menutupi wajahmu saat memasuki kota. Kalau tidak akan ada beberapa masalah yang tidak perlu yang akan menyebabkan sakit kepala. Ratu Medusa sedikit mengangguk. Dia berbalik dan perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan lebat. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.